محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat serta para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ke-9 Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari puasanya, baik dari salatnya, baik dari tilawahnya dan dari ibadah-ibadah yang lain yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal ibadah kita itu semua. Kita memohon kepada Allah, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan agar kita mampu menjalankan tiap hari, tiap detik, tiap menit dari Ramadan ini dalam ketaatan kepada Allah. Karena sejatinya puncak Ramadan bukan di awal Ramadan, namun puncak Ramadan adalah di akhir Ramadan. Maka seharusnya kalau kita bersemangat di awal, terus bersemangat di tengah, dan kita akan mencapai titik puncak di akhir. Jadi hendaklah kita terus menjaga konsistensi, karena Nabi SAW pernah bersabda, Inna ahabbil a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling konsisten walaupun sedikit. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang bermanfaat, kitab Min Wasaya As-Salaf Lisyabab, wasiat salaf kepada para pemuda. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah baca dan kita telah jelaskan sedikit tentang wasiat yang pertama yang disampaikan oleh siapa? Amr ibn Ubaidillah As-Saibani. Naam, Amr ibn Ubaidillah afwan, bukan As-Syaibani, Asy-Syabi'i, afwan, Asy-Syabi'i. Ya, tolong dikoreksi. Wa huwa Amr ibn Ubaidillah As-Sabi'i. Naam, As-Sabi'i. Juga kita telah bacakan dari Amr juga, yaitu Amr ibn Maimun. Amr ibn Maimun. Dua nasihat yang begitu mengingatkan kita bahwasanya masa muda adalah masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Amr ibn Ubaidillah As-Sabi'i, beliau solat dalam satu rakaatnya membaca Al-Baqarah, dan beliau selalu berpuasa di 4 bulan haram, ditambah lagi 3 hari setiap bulan, dan puasa Senin dan Kamis. Nah, kita lanjutkan pada wasiat yang kedua. Berkata Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, al-wasiyatu tsaniyatu, wasiat yang kedua. Kemudian beliau mengatakan, wa min jumlati wasayas salaf lisyabab, dan dari wasiat para salaf kepada para pemuda, ma ja'a an Hammad ibn Zaid, dari Hammad bin siapa? Bin Zaid. Annahu qal, bahwasanya Hammad bin Zaid pernah menceritakan, dakhalna ala Anas ibn Sirin, kami pernah masuk menemui Anas hidup lagi dia.
Taib, kita lanjutkan. Kata Hammad ibn Zaid, kami pernah masuk menemui seorang salaf, seorang ulama bernama siapa? Anas bin Sirin rahimahullah fi maradihi, ketika beliau sakit. Faqal, maka Ibn Sirin mengatakan, ittaqullaha ya ma'syarasy syabab, bertakwalah kepada Allah wahai para pemuda. Berarti yang masuk waktu itu adalah Hammad bin Zaid dan teman-temannya, yang mana masih di usia remaja atau di usia pemuda. Kemudian beliau mengatakan, unzuru mimman ta'khuzuna hadhil ahaditsa, perhatikan dari mana kalian mengambil hadis-hadis ini. Fa innaha min dinikum, karena sejatinya hadis-hadis ini merupakan agama kalian. Kata Anas ibn Sirin, ittaqullaha ya ma'syarasy syabab, unzuru mimman ta'khuzuna hadhil ahaditsa fa innaha min dinikum, perhatikan betul dari siapa kalian mengambil hadis-hadis ini, karena sesungguhnya hadis-hadis ini merupakan agama kalian. Dalam perkataan yang terkenal juga bahwasanya Ibn Sirin mengatakan, unzuru amman ta'khuzunal ilma, perhatikan betul dari mana kalian mengambil ilmu, fa innahu min dinikum, karena sejatinya ilmu itu adalah agama kalian. Ya. Kemudian berkata Syekh Abdul Razak, hazihi wasiyatun azimatun jidda, ini merupakan wasiat yang begitu agung. Wahia anna syabal muqbila an talabil ilmi tahsilul haditha, bahwasannya seorang pemuda yang ingin mencari ilmu dan ingin mendapatkan hadis, yanbari an yakuna tahsiluhu lahu ala aidi ahlil ilmi rasikhin al asbat, hendaklah dia mengambil ilmu tersebut dari tangan-tangan ahli ilmu yang mendalam ilmunya dan kokoh di atas kebenaran, Coba kita perhatikan lagi perkataan Ibnu Sirin. Kata Ibnu Sirin, ittaqullaha ya ma'syarasy syabab, bertakwalah kepada Allah wahai para pemuda. Unzuru mimman ta'khuzuna hadhil ahaditsa, perhatikan dari siapa kalian mengambil hadis. Dan yang dimaksud dengan mengambil hadis ini bukan hanya mengambil lafaznya, tapi dimaksud juga mengambil faedah dari hadis tersebut. Karena hadis itu terdapat dua. Yang pertama dirasah riwayah, kita mempelajari riwayatnya. Yang kemudian kedua kita mempelajari diroyah, makna dari hadis tersebut. Bisa jadi jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dan para santri sekalian, hadisnya sahih, namun apabila kita mengambil hadis tersebut dari orang yang salah dalam memahami hadis itu, maka pemahaman kita juga menjadi salah. Ya. Luar biasa, efeknya luar biasa. Kami berikan satu contoh. Dalilnya betul dari Al-Qur'an. Yang mana Al-Quran itu pasti benar, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah itu tidak ada yang menyerupainya sesuatu apapun, dialah yang maha melihat lagi maha mendengar. Ini dalilnya, laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang seperti dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Dalilnya betul, namun pemahamannya bisa berbeda. Ahlus sunnah wal jamaah dalam memandang hadis ini, bahwasanya ahlus sunnah mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki pendengaran, tidak seperti pendengaran kita. Allah memiliki penglihatan, tidak seperti penglihatan kita. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mungkin saja namanya mirip, namun sifatnya pasti berbeda. Ini pemahaman akidah Ahlus Sunnah
wal jamaah. Namun apabila ayat ini dibacakan dari orang-orang yang salah dalam memahami ayat ini, maka mereka mengatakan Allah tidak punya penglihatan, Allah tidak punya pendengaran, Allah tidak memiliki wajah, Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak memiliki kaki. Kenapa? Karena tidak sama dengan makhluk. Kalau kita tetapkan Allah punya wajah, maka kita samakan Allah dengan makhluk, dan ini merupakan dalil yang ditunjukkan laisa kamitslihi syai'un. Allahu akbar. Dalilnya sama, pemahamannya berbeda. Kita tidak menyebutkan Allah memiliki wajah, kita tidak menyebutkan Allah memiliki tangan, kita tidak menyebutkan Allah memiliki kaki. Kita cuman menetapkan Allah mengabarkan Allah punya wajah, Allah mengabarkan Allah punya tangan, Allah mengabarkan Allah punya kaki. Kewajiban kita mengatakan sami'na wa ata'na. Lantas bagaimana menggabung pemahamannya? Allah mengabarkan Allah punya wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka tetaplah wajah Allah yang memiliki kemuliaan. Berarti Allah punya wajah. Demikian juga Allah berfirman tentang tangan. Khalaqtu biyadayya, aku ciptakan Adam dengan dua tanganku. Jadi Allah punya tangan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaki di dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis, ketika neraka jahanam telah penuh, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya yang agung lagi mulia ke neraka untuk memadatkan penghuni neraka. Berarti dalilnya jelas dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi. Lantas bagaimana kita menggabung bahwasanya seperti yang kita sampaikan tadi, Allah punya penglihatan namun tidak sama dengan penglihatan kita. Allah memiliki pendengaran namun berbeda dengan pendengaran kita. Allah punya wajah, tapi samakah dengan wajah kita? Tentu jawabannya tidak. Allah memiliki tangan, samakah dengan tangan kita? Tidak. Allah memiliki kaki, apakah sama dengan kaki kita? Jawabannya tidak. Sama nama tidak melazimkan sama sifat. Semua santri punya wajah, sama enggak wajahnya? Semua santri punya tangan, sama enggak tangannya? Bahkan beda makhluk pun namanya sama. Orang hutan punya tangan? Punya. Santri punya tangan? Sama enggak? Berbeda. Maka samanya nama tidak mesti sama sifat. Ya, penting sekali. Jadi dari mana kita mengambil ilmu ini? Kita lanjutkan. Ahlud dirayati wal basirah, harus mengambil ilmu dari orang yang memiliki pemahaman yang benar, memiliki pandangan yang tepat. Al-akabir fil ilm, orang yang senior dalam masalah ilmu. Dan jamaah sekalian, kibar, senior dalam masalah ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dari segi umur, umur. Yang kedua dari segi ilmu. Kalau yang sudah tua umurnya, maka wajib kita muliakan. Kata Nabi SAW, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan dari kami yang tidak mampu memuliakan yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil. Maka kalau kita dapati ahli ilmu yang lebih senior umurnya, wajib kita muliakan, walaupun dari segi ilmu mungkin tidak lebih dalam daripada yang lebih muda. Namun yang kedua, senior dari segi kedalaman ilmu, bisa jadi umurnya masih muda namun kedalaman ilmunya senior. Sebagaimana banyak kita baca dalam kisah-kisah para salaf. Dahulu Imam Syafi'i telah disuruh menjadi mufti, umurnya belum genap 20 tahun. Sudah jadi mufti, umurnya belum genap 20 tahun. Kenapa? Karena kedalaman ilmu Imam Syafi'i. Belum menjadi tua, Imam Syafi'i sudah dipercaya oleh Imam Malik ibn Anas untuk menyampaikan Muwatta Malik, Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik. Umurnya belum tua, namun dari segi ilmu mendalam. Begitu juga ulama-ulama yang lain seperti Imam An-Nawawi, umurnya 40 tahun, cuman kedalaman ilmunya mengalahkan ulama-ulama yang umurnya lebih tua daripada beliau. Nah, la ayyakhudhal ilma an kulli ahadin. Ingat, jangan sampai kita menuntut ilmu dari semua orang, apalagi standarnya hanya enak didengar,
apalagi karena alasannya entertain, menghibur. Kita hadir kajian ke Ustadz Fulan, kenapa? Menarik. Apa yang menarik? Gaya penyampaiannya, bukan ilmunya, gaya penyampaiannya. Ayo kita hadir ke sana, kenapa? Karena Ustadz itu Ustadz terkenal, masuk TV, ya. Padahal kalau dipaksa tidak masuk TV, ya. Masuknya diliput dalam stasiun TV. Nah, kita lihat ilmunya, kita lihat ilmunya. Lantas timbul pertanyaan, bagaimana kita mengetahui ilmu seseorang kalau kita pun tidak memiliki ilmunya? Maka jawabannya kita tanya kepada ustadz kita, guru kita yang kita percaya dalam ilmu. Bolehkah kita mengambil ilmu dari orang tersebut? Karena kita, apabila kita yang menilai, maka kita akan kembali ke hawa nafsu. Enggak, bagus yang disampaikan hadis, yang disampaikan Al-Quran, cuman pemahaman hadis dan Al-Qurannya tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Maka hendaklah kita bertanya kepada ustadz, kepada guru yang selama ini kita percaya. Lantas bagaimana lagi kita menyaring agar kita tahu mana ustadz yang benar, mana ustadz yang akidahnya lurus? Secara umum kita lihat dari sumber pendalilannya. Kalau sang ustadz, kalau sang guru menyampaikan keterangannya dari hadis Nabi yang sahih, dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian dari pemahaman yang disampaikan adalah pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, menyampaikan tafsir-tafsir sesuai dengan tafsirnya para sahabat, para tabi'in, maka secara zahir ustadz itu adalah ustadz yang berada di koridor yang benar secara zahir. Kemudian yang kedua, bagaimana lagi kita menilai? Kita lihat bagaimana pemahaman sang ustadz, sang guru, sang muallim dari sisi akidah tauhid asma wa sifat. Dari akidah asma wa sifat, bagaimana mereka, bagaimana sang ustadz, sang guru menjelaskan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam penjelasannya beliau mentakwil, merubah makna asli ke makna yang lain, maka kita katakan ini bukan akidah salafus soleh. Takwil bukan akidah salafus soleh. Karena dalam akidah salafus soleh, bahwasanya kita mengimani ayat-ayat, nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan zahir ayat. Amirruha kama ja'at bila kaif, tanpa kita menanyakan hakikat bagaimana. Kita katakan Allah memiliki sifat sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memahami makna sifat tersebut, kemudian kita tetapkan bahwasanya Allah maha dalam sifat tersebut. Allah mendengar, Allah melihat, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, ya. Kemudian beliau mengatakan wa innama ya'khudul ilma an sahibi sunnati rasakhat qadamahu fiha. Sejatinya ilmu itu diambil hanya dari orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan kakinya teguh di atas sunnah tersebut, ya. Jadi jamaah sekalian, dalam menentukan sekolah untuk anak-anak kita, hendaklah kita melihat perkara agamanya. Jangan hanya sekedar pondok, jangan hanya sekedar pesantren, namun lihat siapa pengajarnya, apa bahan ajarnya, dan apa visi misinya. Kalau seandainya visi misinya adalah bukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, keluar. Jangan masuk ke pondok tersebut. Masukkan ke pondok tersebut kalau seandainya visi misinya di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masukkan. Lihat pengajarnya, lihat programnya, lihat kegiatannya, ya, sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, cabut anak kita, jangan biarkan. Karena pemuda itu sangat tergantung dengan permulaan dia menuntut ilmu. Kalau dia benar menuntut ilmu di awal, maka akan lebih mudah dia melanjutkan dalam memahami agama. Namun kalau dia salah dalam menuntut ilmu dari awal, akan sulit baginya untuk mendapat kebenaran di akhir. Bukan tidak mungkin, namun sulit. Kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan wa an ibni Syaudzab rahimahullahu taala qala
Inna min ni'matillahi ala syabbi, sesungguhnya dari nikmat Allah kepada pemuda, idza tanassaka an yuwaqi sahibas sunnah, kalau seandainya muncul keinginan untuk taat beribadah, muncul keinginan untuk mendalami agama, maka dia ditunjukkan bergaul dengan orang yang mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW, yang berpegang teguh dengan sunnah, yahmiluhu alaiha, yang mana orang tersebut akan membimbingnya menuju sunnah tersebut. Jadi kata Ibnu Syawzab, nikmat Allah yang agung bagi seorang pemuda kalau dia memiliki guru, kalau dia memiliki teman yang mana guru dan temannya tersebut membimbingnya di atas sunnah. Itu nikmat yang agung. Walaupun mungkin temannya tidak ganteng, walaupun tidak kaya, namun kalau temannya berpegang teguh di atas sunnah, gurunya berpegang teguh di atas sunnah, itu nikmat yang agung. Walaupun pondok pesantrennya sederhana, walaupun belajarnya tidak pakai AC, walaupun masjidnya terbuat dari kayu, tapi kalau di atas sunnah, itu nikmat yang agung. Sebaliknya, walaupun pondoknya megah, jangankan kelasnya, kamarnya pun ber-AC. Jangankan kamarnya, kamar mandinya pun ber-AC. Ya, lebih-lebihnya itu. Namun kalau bukan di atas sunnah, maka itu bukan sebuah nikmat. Karena nikmat yang sejati adalah seseorang belajar di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita lanjutkan, kata Syekh, wa an Amr ibn Qais al-Mala'i, Amr ibn Qais al-Mala'i rahimahullahu ta'ala, dia berkata, idza ra'aita syabba awwala ma yansha'u ma'a ahli sunnati wal jamaah farjuh. Kata beliau, kata Amr ibn Qais al-Mala'i, jika engkau melihat seorang pemuda di awal dia menuntut ilmu, dia bersama ahlus sunnah wal jamaah, maka berikan harapan besar kepadanya. Apabila seorang pemuda dari awal dia belajar kepada ahlus sunnah wal jamaah, maka berharaplah kepadanya. Farjuh, berharap kepadanya. Maksudnya apa? Insya Allah dia akan menjadi orang yang akan menjadi ahli ilmu yang kuat ilmunya. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza ra'aita ma'ah ahlil bid'ah, namun apabila engkau melihat seorang pemuda itu belajar bersama ahli bid'ah, fayas minhu, maka jangan berikan harapan banyak, karena engkau akan jadi putus asa. Kenapa? Fa inna syaba ala awwali nusyu'ihi, karena sejatinya seorang pemuda itu ditentukan di awal dia menuntut ilmu. Pemuda itu ditentukan di awal dia menuntut ilmu. Maka penting sekali ya jamaah sekalian menentukan guru untuk murid, untuk anak-anak kita. Ya, dan para santri sekalian, penting sekali antum untuk memanfaatkan kesempatan belajar. Ketika orang tua telah mengarahkan untuk belajar di tempat yang orang tua antum yakin di tempat tersebut, maka tidak ada keraguan untuk antum kecuali belajar. Jangan mikir pindah. Apalagi hanya alasannya tantangan Ustaz, di sini banyak hafalan, di sini kalau tidak tercapai target tidak pulang. Di mana-mana seperti itu. Di mana-mana seperti itu kalau mau sukses. Tapi kalau tidak mau sukses, tidak usah tercapai target, pulang gitu. Ya, tidak usah menghafal tamat begitu. Tidak ada yang di bawah. Ya. Tidak ada pondok manapun kalau ingin sukses kecuali dia harus disiplin. Tidak ada, cari di mana saja. Kalau mau jadi polisi, kalau mau jadi tentara, lihat bagaimana pendidikannya, disiplin atau tidak. Makan saja dihitung waktu, 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Antum kan tidak begitu, makan silakan makan. Memang buka puasa dihitung gitu. Ayo santri SW, 1, 2, kan enggak. Adapun tantangan dalam menuntut ilmu, di mana-mana pasti ada tantangannya. Antum kira antum pindah pondok akan lebih ringan? Enggak, sama. Bahkan bisa jadi tantangannya lebih susah. Apalagi kalau antum pindah ke sekolah yang bukan pondok, tantangannya lebih berat. Tantangan nuntut ilmu, tantangan godaan yang lain. Jadi kalau orang tua antum telah percaya antum di sini, tidak ada keraguan kecuali antum bersungguh-sungguh belajar di dalamnya. Kemudian yang terakhir, wa an Amr ibn Qais, sama ya, dari Amr ibn Qais al-Mala'i.
Beliau mengatakan rahimahullahu taala, inna syabah, sesungguhnya pemuda, layan sya'u, pasti tumbuh. Pemuda itu pasti tumbuh. Tidak mungkin berhenti, walaupun ditahan pasti berhenti. Coba lihat sekarang, yang dulunya kelas 7 sekarang kelas 9, tumbuh, Masya Allah. Kalau dulu dia menunggu pakaian bapaknya, sekarang bapaknya menunggu bekas pakaiannya. Kenapa? Karena lebih besar badan dia daripada badan orang tuanya sekarang. Tumbuh, tidak bisa ditahan. Fa in asara an yujalisa ahlal ilmi kada ayyaslim atau kada ayyaslam. Kalau seandainya dia mengutamakan, dia berkorban untuk berusaha duduk bersama ahli ilmu, maka dia pasti selamat. Barang siapa yang berusaha untuk duduk bersama ahli ilmu, dia akan selamat. Wa in mala ila ghairihim kada ayyatab. Tapi barang siapa yang tidak duduk dengan ahli ilmu, hampir-hampir saja dia celaka. Maka jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan para santri sekalian, mari kita motivasi, arahkan anak-anak kita untuk belajar di tempat yang benar, dari guru yang benar. Dan apabila anak kita mendapati keluhan dari segi cara menghafalnya sulit, dari segi target tidak tercapai, kita terus motivasi, kita cari jalan keluarnya, ya. Dan ingat para santri sekalian, kalau memang antum semua sungguh-sungguh untuk belajar, Allah mudahkan. Itu janji Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 253, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, Allah pasti mengajarkan kalian. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang betul-betul berjuang untuk mendapatkan petunjuk kami, pasti kami beri petunjuk menuju hidayah tersebut. Jadi tidak lain dan tidak bukan, untuk para santri sekalian secara umum, pada para jamaah secara umum dan para santri secara khusus, tidak ada pilihan kecuali bersungguh-sungguh. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Kalau kita belum berhasil, berarti sungguh-sungguh kita harus ditingkatkan. Dan salah satu bentuk kesungguhan, angkat tangan berdoa kepada Allah. Salah satu bentuk kesungguhan, solat, mohon pertolongan kepada Allah. Karena Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolonganlah engkau dengan kesabaran dan solat. Ini yang dapat disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Karena sudah datang tanbih, start 5 menit sebelumnya, mohon selesai. Ini anak kasih bonus ya, belum 5 menit sudah selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.